Assalamualaikum. Selamat datang di mata kuliah rangkaian listrik. Dengan saya, Bulia. Hari ini kita akan belajar tentang gelombang alternating current atau AC. Biasanya kita amati di sebuah osiloskop. Di sini yang biru merupakan gelombang PLN, yang kuning merupakan gelombang inverter. Oke, selanjutnya kita belajar tentang gelombang periodik. Apa itu gelombang periodik? Di sini memenuhi kaidah VT sama dengan VT plus T. Contohnya di sini adalah output dari function generator, itu bisa sinus, persegi, dan segitiga. Tapi kali ini kita akan fokus pada gelombang sinusoid, di mana bentuknya seperti gambar ini. Nah, biasanya di sebuah gelombang sinusoid, di sini ada nilai-nilai atau karakteristik dari gelombang. Contohnya yang pertama adalah periode, itu kita deskripsikan sebagai apa? Waktu tempuh satu gelombang dengan satuannya adalah dalam sekon. Jadi periode ini adalah waktu tempuh satu gelombang. Kemudian selain periode, kita juga tahu tentang nilai maksimum. Nah, untuk gambar sinusoid di sini nilai maksimumnya bisa positif. Di atas ini adalah positif A, amplitudonya, simpangan maksimumnya positif A, dan bisa bernilai negatif. Nah, ketika kita jumlahkan simpangan maksimum ini, nilai maksimumnya, ini akan menjadi nilai peak to peak gitu ya. Nah, selanjutnya selain nilai maksimum sama periode, ada satu hal lagi, karakteristik gelombang. Besaran fisisnya itu adalah frekuensi. Biasanya kita beri simbol F kecil di sini. Itu dengan satuannya adalah hertz ya, hertz. Nah, frekuensi kita deskripsikan adalah sebagai satu periode. Ini adalah waktu tempuh satu gelombang atau banyaknya gelombang dalam satu sekon kalau frekuensi ya. Kemudian ada lagi cepat rambat gelombang, ini adalah 2πf dalam radian per sekon atau 2pi per t ya. Oke, selain dari karakteristik gelombang ini, tadi ada nilai maksimum, yaitu kita fokus ke persamaan gelombang. Di sini adalah fungsi time ya, yang ada di grafik sini. Ini adalah sumbu X-nya adalah fungsi time, maka kita bisa tuliskan persamaan gelombang di atas secara generalnya adalah A sin omega T, di mana kita bisa mencari nilai rata-rata dari sebuah fungsi gelombang, atau kita sebut sebagai nilai average. Nah, ini kita akan bahas untuk nilai rata-rata itu bisa dari sumber arus ataupun sumber tegangan. Seperti yang kita ingat, waktu sebelum UTS itu ada elemen pasif, kita punya elemen pasif R, L, dan C, resistor, induktor, dan kapasitor. Kita catu daya dengan direct current. Catu dayanya bisa dari arus, bisa dari sumber tegangan. Jadi bisa sumber arus, sumber tegangan. Ini adalah fokus dari materi UTS. Tapi materi setelah UTS, yaitu kita akan coba bagaimana karakteristik elemen pasif ini jika kita beri sumber arus alternating current ataupun sumber tegangan yang alternating current. Jadi fokus kita di sini adalah materi di UAS nantinya adalah ke alternating current untuk elemen pasif. Oke, selanjutnya kita kembali ke nilai rata-rata. Kalau kita bicara nilai rata-rata, misalkan kita mau mencari sebuah nilai rata-rata nilai dari suatu kelas. Misalkan nilai rata-rata mata kuliah rangkaian listrik di kelas A, berarti kita harus mentotal jumlah totalnya berapa dibagi banyaknya data. Nah, sama halnya dengan nilai rata-rata dalam fungsi sinusoid. Kalau kita bicara nilai rata-rata, berarti di sini kita cari luas. Kalau cari luas, berarti kita pakai integral karena fungsinya kontinu, ya kan? Untuk fungsi kontinu kita gunakan integral buat cari luasnya. Karena rata-rata dibagi banyaknya data, di sini adalah lamanya gelombang menempuh perjalanannya dalam satu gelombang. Itu adalah periode. Selanjutnya, kita deskripsikan sebagai nilai efektif, itu atau nama lainnya adalah root mean square. Nah, ini juga sama, bisa jadi arus, nanti bisa dari sumber arus ataupun tegangan. Nah, kita masukkan persamaan dari min-nya dulu. Jadi, nilai rata-rata tadi, deskripsinya nilai rata-rata tadi adalah tadi kita
deskripsikan sebagai seperti integral 0 sampai T VT dt. Ini adalah luas ya. Kalau seperti berarti tadi logikanya adalah banyaknya data ya. Kemudian di situ ada square, berarti kita pangkatkan 2, kemudian di akar itu adalah rootnya. Berarti VRMS di sini adalah dengan secara generalnya formulanya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini misalkan ada sebuah fungsi gelombang. Di sini 2 cos 50t plus 10 derajat volt. Nah, atau bisa saya tuliskan Y sama dengan A sin omega T plus theta. Sinnya bisa diganti cos juga. Disuruh menentukan periodenya, berarti kita hanya tinggal masukkan aja di situ omega T yang di depannya T, berarti omega di situ 50, periode berarti 2pi per T, berarti T-nya kita hitung sebagai 2pi per 50. Oke, kita pakai kalkulator aja di sini, kalkulator. Kita hitung 2pi ya, 2pi dibagi dengan 50. Nah, hasilnya berapa? Kita bentuk dalam desimal supaya mudah, yaitu 0,125 ya. Berarti ini satuannya sekon ya. Bagaimana dengan frekuensinya? Apakah sama frekuensinya? Nah, frekuensi adalah seperti, berarti seper 0,125. Oke, kita hitung lagi. Kira-kira adalah 7,96 ya. 7,96 Hz. Nah, coba kalian cek nanti di kalkulator benar apa salah. Oke, masuk ke contoh soal kedua. Kita menentukan harga rata-rata dan efektif dari sebuah gelombang sinus. Di sini diketahui general sinus ya. Berarti A sin omega T, di mana kita pertama langkahnya cari periodenya. Di sini waktu tempuh satu gelombangnya 2pi, omeganya 2pi per T, berarti 2pi per 2pi. Untuk omeganya berarti 1 radian per sekon. Oke, untuk cari nilai rata-rata, berarti kita masukkan dulu ke equation yang nilai rata-rata tadi. V average kita deskripsikan sebagai luasannya adalah dalam bentuk integral untuk fungsi kontinu 0 sampai T VT dt, kemudian dibagi banyaknya waktu tempuh berarti ya. Di sini T-nya 2pi, berarti tinggal disubstitusi VT-nya A sin omega T. Kita hitung integralnya, A-nya itu adalah konstanta, bisa kita keluarkan dari integral, jadi A per 2pi ya. Oke, jadi langsung integralnya sin adalah minus cos omega T per omega dt. Sorry, bukan dt ya. Langsung masukkan batasnya. Ini jenis integral tertentu. Jadi langsung masukkan berapa nilainya. Oke, di sini saya review sedikit tentang kalkulus. Kalau kita punya sebuah bilangan asli n 1, 2, 3. Nah, setiap nilai sin np, berapapun nilai n-nya, itu akan selalu 0 ketika bertemu dengan bilangan bulat. Bagaimana dengan cos np? Fungsinya adalah min 1 pangkat n. Oke. Jadi di situ ada cos omega t, omeganya kita substitusikan nilainya 1, berarti tinggal cos t-nya, t-nya kita masukkan 2pi dan 0 nanti ya. Jadi di sini V average-nya A per 2pi cos 2pi dikurangi cos 0. Nah, cos 2pi berarti di situ n-nya 2, berarti min 1 pangkat 2 berarti 1, cos 0 berarti 1. Oke, berarti jawabannya 1 kurangi 1, 0. V average-nya 0. Oke, secara matematika, kenapa V average-nya 0? Karena kita menghitung luasan. Kita lihat di sini, grafiknya itu kongruen. Berarti artinya luas 1 dengan luas 2 itu nilainya sama, cuman berbeda. Kalau kita totalkan berarti otomatis tinggal L1 ditambah dengan minus L2. Makanya di sini V average-nya 0. Oke. Lalu bagaimana dengan V efektifnya, tegangan efektifnya? Apakah itu akan sama dengan 0 juga atau tidak? Mari kita hitung dengan formula dasar dulu. Di sini VRMS sama dengan akar tadi apa? Root min square. Minnya adalah seperti 0 sampai TV T dt, tapi kita square, kita kuadratkan. Dan tinggal kita substitusi aja persamaannya, berarti akar 1 per 2pi, ya kan? Integralnya dari 0 sampai 2pi, VT-nya di situ A kuadrat sin kuadrat omega T dt ya. Oke. Jadi untuk mengintegralkan fungsi sinus kuadrat, ingat ini di kalkulus 1 diajarkan harus kita ubah ke fungsi lainnya, ekivalennya untuk bentuk orde sin kali sin atau sin kali cos, kita harus ubah dalam bentuk penjumlahan. Sin kuadrat bisa kita ubah jadi setengah
minus setengah cos 2 theta ya. Kita substitusikan ke sini, berarti nilainya adalah akar 1 per 2pi integral A kuadratnya sebenarnya bisa kita keluarkan dari integral karena dia konstanta A kuadrat. Setengahnya saya keluarkan langsung, jadi tinggal integral 0 2pi jadi 1 ya di sini karena setengahnya udah ibu keluarkan ke depan, jadi 1 min cos 2 omega t. Ingat ya, itu sudutnya dikali 2 dt. Oke, ini akar semuanya sampai ujung ya. Oke, lanjut kita hitung integralnya ini seper akar ya kan, akar 1 per 2pi A kuadrat per 2. Nah, T berarti ini integralnya T karena dt ya, minus sin 2 omega T per omega. Ya, batasnya 0 sampai 2pi. Oh, salah, itu harusnya per 2 omega ya, Dek ya. Per 2 omega di bawah. Per 2 omega di bawah. Keliru ya ini ya. Nah, tapi kita tahu bahwa sin NP berapapun nilai N-nya ketika itu adalah bilangan bulat, nilainya akan 0. Jadi kita tidak perlu take care di bagian ini karena nilainya 0, jadi tidak akan terlalu mengubah nilai VRMS-nya. Berarti langsung masuk aja, berarti A kuadrat per 4, 2pi dikali 2, berarti batas atasnya 2pi 0, berarti kita bentar ini pi-nya ketinggalan ya, pi-nya ketinggalan. Oke, kita coret tinggal 2. Berarti tinggal A per akar 2. Nah, ini seperti para guru SMA memberitahu rumus cepat untuk cari VRMS itu untuk gelombang sinus atau cosine itu selalu A per akar 2. Amplitudo dibagi akar 2. Itu adalah untuk cari RMS. Tapi bagaimana dengan sebuah sinyal kalau berbentuknya dia kotak. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya juga pernah dipelajari di kalkulus, kita disuruh cari nilai rata-rata sama efektif. Nah, sebelum kita mengerjakan fungsi gelombang kotak ini, fungsi waktu di situ y-nya fungsi waktu ya. Berarti ini adalah termasuk fungsi tangga. Ini dipelajari di kalkulus 1. Kita harus tentukan equation dari sinyalnya dulu. Di situ nilainya bisa 0, bisa 10. Nah, tinggal kita masukkan syarat batas t-nya, time domainnya. Di situ nilainya 0 ketika 0 sampai 1 dan nilainya 10 ketika time domainnya itu adalah 1 sampai 2. Oke, kita tinggal hitung V average ya. Oke, jadi y-nya di sini ibu asumsikan sebagai voltage, yaitu kita langsung hitung V average seperti 0 sampai t, integrationnya Vt dt. Kita substitusikan function yt-nya di sana di atas. Kita udah tahu, kita hitung dulu periodenya. Di situ adalah waktu tempuh satu gelombangnya 2, t-nya sama dengan 2. Berarti omeganya adalah 2pi per t alias 2pi per 2. Berarti besarnya akan sama dengan pi untuk omeganya. Oke, kita substitusi masuk ke V average-nya di sini. Periodenya 2, kita masukkan ke persamaan, berarti setengah integral 0 sampai 2. Oke, 0 sampai 2 fungsinya itu adalah yt dt ya. Cuman ingat deh, di sini periodenya terpecah jadi 2, setengah periode di atas, setengah periode di bawahnya. Berarti kita pecah hitungan integralnya dari 0 sampai 1 fungsinya 0 dt, kemudian ditambah dari 1 sampai 2 fungsinya adalah 10 dt. Ya, ini adalah cara integration buat fungsi tangga ya. Kemudian 1/2 berarti kita masukkan di situ 0 ya, berarti nggak perlu hitung, berarti langsung masuk ke 10t 1 sampai 2. Berarti kita hitung setengah 10 dikali t-nya di situ 10 kali 2 dikurangi 10 ya. Berarti 20 kurangi 10, berarti 10 tinggal setengah dikali 10. Berarti jawabannya adalah 5 untuk V average ya. Kemudian kita bisa menggunakan cara cepat karena kita udah belajar tentang integration. Integration itu artinya apa? Cari luasan di bawah kurva. Berarti kita bisa lihat luas yang di periode 0 sampai 1 itu kan 0 karena garis ya. Kemudian kita hitung luasan kedua, itu panjang kali lebar. Panjangnya 1, lebar pulsanya, tingginya 10. Ya kan?
Berarti tinggal 10. Kita jumlah 0 tambah 10. 0 tambah 10, 10. Average itu seperti integration 0 sampai T, YT, DT. Di mana untuk integration ini adalah total area. Berarti L1 ditambah L2. Total areanya adalah 10. Ya toh? Total areanya 10. Periodenya adalah setengah dikali 10. Berarti 5. Ini adalah metode cepatnya. Oke. Nanti untuk hitung VRMS kita lanjutkan. Kalau ini harus manual ya, manual kalau VRMS integration ya. Tapi di integrasinya itu nanti sebenarnya bisa dihitung secara cepat kalau fungsinya mudah seperti ini, kotak. Oke. Setengah berarti setengah. Integralnya harus kita pecah ya karena itu fungsi tangga. 010 dt kuadrat ya, karena kalau RMS kita kuadratkan ya, root mean square. 12 10 kuadrat dt ya. Oke, tarik akarnya karena ini semuanya di akar ya. Berarti yang 0 itu tetap 0. Yang 0 kan tetap 0 ya. Berarti kita tinggal hitung udah di sini VRMS-nya. VRMS-nya berarti tinggal akar setengah, tinggal sisi yang paling kanan. Oke, akar 100 ya kan, dibagi dengan 2. Nah, batasnya dari berapa? Dari 2 kurangi 1. Berarti tinggal akar 50, atau kita bisa tulis 5 akar 2. Ini adalah besar VRMS-nya. Oke, selanjutnya untuk tugas kalian, silakan coba kalian hitung V-average dan VRMS untuk 3 fungsi gelombang berikut. Nah, ini untuk tugas hari ini, yaitu pada tanggal 12 November ya. Oke, kita hitung. Nah, terutama kalau untuk fungsi gelombang segitiga seperti ini, biasanya fungsi rem itu kalian harus hitung fungsi garis miringnya pakai persamaan garis miring. Berarti kalian di sini adalah titik 0,0, di sini berarti x-nya 1, y-nya 2, berarti 1,2. Kalian cari apanya dulu? Gradien garisnya dulu ya. Gradien garisnya y2 min y1 per x2 min x1. Di sini kita dapat gradien, kemudian substitusikan ke persamaan y min y1 sama dengan m kali x min x1. Oke ya. Oke, bentar. Ini kok sumbu x sama y-nya belum saya label. Oke, sumbu y-nya adalah VT. Kemudian ini semuanya VT. Di sini adalah T sumbu x-nya. Oke. Selanjutnya kita bisa juga pakai metode cepat tadi. Kalau buat cari V-average tinggal pakai luas 1, itu di situ ada luas segitiga ya sebenarnya. Thanks alas kali tinggi. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.